disesuaikan dengan fase ya. Jadi Ini misalnya aslinya ibu sama fase siapa persalinan, mintanya kemarin? ibu fase persalinan, berarti jurnalnya atau kasusnya atau artikelnya itu tentang persalinan. Nah, ini Ibu Nuri ini dia judulnya pengaruh pijat oksitosin terhadap lama persalinan kelas satu. Berarti kata kunci yang nanti dia cari di Google bisa disinta. Kalau disinta berarti cari yang ini ya Bu, yang ada oksitosinnya, pijat oksitosin, kemudian lama persalinan kelas satu. Nah, kalau di Google Scholar itu bisa langsung masukkan kata kuncinya pijat oksitosin dan lama persalinan kelas satu misalnya dan jurnal. Ada halaman pengesahan nanti ya Bu, ini kata pengantar, daftar isi, daftar lampirannya ini jurnal ya. Jadi kalau laporan journal reading ini wajib melampirkan artikelnya. Yang pertama itu bab satu pendahuluan, ada masalah. Jadi masalah yang mau diangkat apa? Yang terkait tadi pijat oksitosin dengan lama persalinan kelas satu. Nah itu masukkan datanya. Nih, jadi dikasih tahu juga tujuannya di sini. Ibu bersalin dilakukan pijat oksitosin dengan harapan dapat mengurangi risiko terjadinya partus lama, komplikasi dan perdarahan, serta membantu menjaga suplai oksigen pada bayi selama proses persalinan. Ya, Bu. Jadi di bagian A tadi dimasukkan juga tujuannya untuk apa pijat oksitosin. Kemudian skala. Skala ini dia menceritakan tentang artikel yang dia bahas ini ya, artikel lain. Nah, jadi skalanya itu berapa untuk pijat oksitosinnya ini hasilnya. Ini dia sampaikan. Nilai signifikansinya 0,000 berpengaruh. Kronologi. Jadi ini hubungkan dengan kronologi ini dengan di tempat ibu ya. Jadi di tempat ibu misalnya belum pernah dilakukan pijat oksitosin. Nah, sehingga ibu ingin melakukan intervensi pijat oksitosin untuk pasien yang ada di tempat ibu praktik saat ini atau dinas. Nih. Nah, solusinya apa? Solusinya, mana dia sampaikan? Dia melakukan pijat oksitosin di sini ya, Bu, solusinya. Jadi massage itu kenapa perlu dilakukan? Oh, memberikan relaksasi bertujuan untuk menurunkan kadar epinefrin dan non-epinefrin dalam darah sehingga adanya keseimbangan. Nah, ini solusinya. Jadi dia lakukan gitu. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka itu ada asuhan kebidanan, ada pengkajiannya kapan, intervensi yang ibu lakukan terhadap pasiennya, pengkajinya siapa, kemudian ini datanya, alasan kunjungannya, jadi pasien yang akan bersalin, keluhan utamanya apa, riwayat menstruasi yang diperlukan saja ini ya Bu yang dimasukkan, pola makan, nutrisi, kemudian analisis, jadi dengan persalinan kala satu fase aktif. Penata laksanaannya apa? Menggosok punggung. Nah, jadi ini di sini dia melakukan pijat oksitosin. Oke. Nah, nanti ada tabel reading journal. Nah, nama jurnalnya apa? Jadi seperti yang tadi saya ini kan Bu, saya buka tadi yang misalnya jurnal kebidanan. Nama jurnalnya apa, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, judulnya apa? Kalau bisa yang terbaru, Bu. 2021 ini kan terbaru, paling tidak 3 tahun terakhir misalnya yang terbaru ya Bu. Sekarang kan 2025. Ibu Nuri ini dia tahun 2023 ini. Kemudian ada populasi. Berapa jumlah populasi dalam penelitian? Biasanya kan pasti ada di dalam artikel kan tadi kita baca. Kemudian intervensinya apa? Nah, di dalam artikel itu intervensinya memberi pijat oksitosin. Apakah ada comparison?
comparison itu pembanding. Nah, kelompok kontrol tidak dilakukan pijat oksitosin. Berarti ada dua kelompok, kelompok intervensi yang dipijat dan kelompok kontrol yang tidak dipijat. Apa outcome atau hasilnya? Hasil penelitiannya itu bahwa dia menggunakan uji Mann-Whitney, terdapat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa diterima ini ya Bu. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada pengaruh pijat oksitosin terhadap lama persalinan kelas 1 fase aktif di klinik PIM Depok tahun 2021. Nah, ini waktunya kapan? 2021. Kemudian ada hasil asuhan kebidanan dan reading journal. Dari hasil asuhan yang Ibu berikan di lahan saat praktek, itu dihubungkan dengan jurnal yang sudah Ibu baca atau yang sudah Ibu telaah. Nah, ini kan tadi dia bilang asuhan kebidanan pada Nyonya D dilakukan dengan pemeriksaan subjektif. Ibu mengatakan sudah kencang-kencang sejak kapan? Sudah keluar lendir, kemudian datanya, jadi dibuat narasi ya, Bu. Kemudian, nah, dalam melewati masa persalinan kala 1, kami mencoba memberikan Ibu pijatan oksitosin untuk membantu Ibu agar lebih rileks dalam menjalani persalinan. Nah, untuk apa oksitosin? Yaitu mempercepat proses persalinan. Ibu merasa nyaman setelah dibantu dengan pijatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kursih dan Siti yang berjudul ini tadi, pengaruh pijat oksitosin tadi, bahwa ada pengaruh pijat oksitosin terhadap lama persalinan kelas 1 fase aktif. Salah satu cara untuk mempercepat persalinan yaitu dengan memberikan pijat oksitosin. Ini disebutkannya di sini, Bu. Berarti tadi kan Ibu Nurinya bilang bahwa pijat yang telah dia lakukan itu membuat ibunya lebih rileks. Nah, karena salah satu ternyata di artikel itu salah satu manfaat pijat oksitosin kan membuat ibu rileks dan mempercepat persalinan salah satu. Nah, itu yang ibu bahas di hubungan antara teori dan praktek ibu ya, Bu. Itu tujuan reading journal. Ini kesimpulannya, jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam patograf, ini memberikan intervensi, kemudian sesuai dengan artikel yang sudah dicari atau ditelaah. Jangan lupa daftar pustakanya dilampirkan. Oke, batas ini Ibu-Ibu sudah paham? Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Boleh silakan. Ya, demikian ya Bu, materi yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait mencari jurnal, Bu, boleh silakan. Oh ya, di luar dari ini, kalau ibu-ibu mau bertanya juga boleh. Ini kalau mau menghubungi saya, silakan. Ini email, kemudian ini kontak saya, ini Instagram. Kalau ibu, mungkin ibu main TikTok ya. Saya nggak punya TikTok, Bu. Oke, silakan ibu-ibu. Sudah cukup, sudah pas, atau Ya, Bu. bingung? Saya jadi bingung juga, ibu-ibu nggak ada yang nanya. Pintar-pintar soalnya, Bu. Wah, alhamdulillah, semoga ibu pintar-pintar semua. Bingung, Bun. Oh, bingung. Benar tanya Bun. Iya, silakan. Karena dulu belum ada Waalaikumsalam. yang kayak itu, Bun. Iya, Bu. Nah, sekarang ada, Bu. Yo, Bunda, makanya pusing, Bun, pakai Ya, Bu. jurnal-jurnal kan. Ya. Bunda boleh minta materinya nggak Bunda? Soalnya kalau Oh, itu boleh. iya kurang fokus kan. Boleh, boleh. Nanti saya kiriminya, Bu Yosi. Ke Ya. ini komtinya siapa, Bu? Ada komti nggak, Bu? Angkatan 6. Apa, Bu? Nggak ada, Bun. Oh, nggak pakai ketua tingkat kayak gitu ya, Bu? Oh, Komti itu ketua kelas, ketua tingkat. Ah, suruh lah yang muda-muda nih, nah, Bu. iya, jadi kan enak gitu kan, Bu, kalau ada yang perwakilannya mau menghubungi Ya. misalnya. Kan siapa yang paling muda lah mungkin kan, Bu? Hmm. Yang sedang-sedang lah, Bu. Yang muda kayaknya takut ngadap dosen, Bu. Iya, dah, Bu.
Iya, yang sedang-sedang lah. Atau Yang saya gercep, kirim ke yang Ibu gercep, Yosi nanti ya. yang lincah. Iya, ibu-ibu lah yang tahu yang lincah, Bu. Silakan nanti Ya, dibicarakan. Bagusnya ada kompinya kalau menurut saya ya, Bu. Jadi ada perwakilannya. Hebat. Oke, selanjutnya Bu boleh, ada Bun. pertanyaan lagi? Sudah pas? Sudah, Bun. Sudah. Oke. Kalau sudah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu-ibu. Nanti materi akan saya kirimkan. Semoga dilancarkan untuk kuliah profesinya. Eh, emang ada aksen ya, Bu, biasanya? Biasanya Bu, ada, dari Bun. dosennya, Bu. Ya Bun, ada absen. Tergantung dari Oh, ya dosennya, udah Bu. nanti. Ya, nanti saya kirim juga ke Ibu Yosi saja. Nanti ya, Bu. Nanti Google Form absennya ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya akhiri ya Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Saya izin editing ya Bu untuk semuanya. Silakan lanjut lagi. Ini pakai absen. Waalaikumsalam.